Sobat BEM, kembali lagi di Ruang Kampus Biru, podcast santai dari Biro Kajian Strategis BEM Politeknik Statistika STIS. Bersama kami ada saya, Glory Jevaniana Baban, dan saya, Febrina Berupranginangin, yang akan membantu podcast hari ini selaku podcaster Ruang Kampus Biru episode ke-15. Teman-teman, kali ini kita akan membawakan satu topik menarik mengenai kehidupan mahasiswa. Pasti kalian ada biaya yang dihabiskan hari ke hari, bulan ke bulan selama menjadi mahasiswa. Yang mana kadangkala apalagi mahasiswa statistik gitu ya, erat sama istilah inflasi. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengangkat topik tabung atau investasi. Pilihan kecil hari ini, dampak besar esok hari. Nah Sobat BEM, sejak kecil nih kita pasti sudah sering dengar dengan slogan rajin menabung pangkal kaya. Tapi makin kesini, kok kayaknya makin gak relate ya? Dimana orang-orang tuh bilang nabung mah gak cukup, malah rugi. Nah, jadi dari situlah muncul sebuah alternatif yang kita sering dengar yaitu investasi. Tapi gimana ya caranya mahasiswa untuk investasi? Ribet gak sih? Aman gak ya? Untuk menjawab itu semua, pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidang ini. Beliau merupakan seorang akademisi yang berpengalaman lebih dari 2 dekade di layanan statistik dan aktif juga meneliti isu makroekonomi, digital ekonomi, ekonomi kreatif, serta analisis statistik kompleks yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Fun fact-nya, beliau juga merupakan dosen di Politeknik Statistika STIS. Sobat BEM tahu nggak sih, ini pertama kalinya episode podcast Ruang Kampus Biru yang bisa mengundang dosen gitu loh. Wah keren banget Iya, Feb. bener banget loh. Ini pertama kalinya gitu. Dan selain menjabat sebagai dosen di Politeknik Statistika STIS, beliau juga menjabat sebagai Senat Akademik Politeknik Statistika STIS. Telah hadir bersama kita Ibu Anugrah Kartamonika SSIME. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, gimana tadi perjalanan ke sini Bu? Alhamdulillah bisa menikmati gerbong yang baru dari Cina. Oh iya ya, baru diresmikan. Baru jalur Bekasi tadi baru dicoba. Oke, kalau kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini gimana Bu? Akhir-akhir ini hanya kesibukan rutin saja ya, kesibukan di kampus, di kantor gitu. Apalagi saat ini kan sedang menjelang waktunya untuk sidang gitu ya. Jadi banyak bimbingan, banyak menyiapkan perkuliahan juga seperti itu. Oke. Berarti sekarang sibuknya fokus di kegiatan akademik juga ya Bu, sama kayak kita. Dan beberapa kegiatan administrasi. Oke, selaku sekretaris ya tadi Bu. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama nih Sobat BEM, kita perlu aware dulu nggak sih tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Bener banget Glo. Tahu nggak sih, pada Maret kemarin, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas, Kartiko Wirjoatmojo, melalui Kompas itu melaporkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat dengan nominal di bawah 100 juta kini turun lagi. Dan itu menjadi di bawah 2 juta per rekening. Yang mana ini menunjukkan tekanan ekonomi yang nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri gitu, apalagi untuk masyarakat di kelas bawah dan menengah. Bahkan pada bulan April kemarin, teman-teman mungkin pada tahu ya, di mana angka rupiah itu sempat menyentuh level 17.027 rupiah per USD. Yang merupakan titik terendah bahkan sejak krisis moneter 1998.
Jadi nih Bu, sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini lagi baik-baik aja atau gimana ya Bu menurut Ibu? Ya, ini pertanyaannya ini ya, apa namanya, perlu jawaban yang diplomatis gitu ya. Aduh. Tapi mungkin gini, kalau misalkan ditanya mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini, tentunya kita sebagai apa namanya akademisi dan statistisi gitu ya, harus mengacu pada data gitu ya. Ada beberapa indikator untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi kita ini baik-baik saja atau tidak. Nah, kalau dari indikator makroekonomi gitu ya, setidaknya kita harus memperhatikan seperti misalkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dari data pertumbuhan ekonomi itu memang di triwulan 1 ini, kuartal 1 ini pertumbuhan ekonominya kurang begitu apa ya, kurang begitu baik karena tidak sesuai dengan target gitu ya, masih jauh dari target gitu sehingga ya ini menjadi catatan gitu ya kalau pertumbuhan ekonominya itu eh, mengalami perlambatan, artinya ya output atau produksi yang dihasilkan saat ini berarti lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu atau kuartal 1 yang sebelumnya. Lalu kemudian juga ada inflasi, tadi sudah disebut ya inflasi gitu. Sebenarnya kalau inflasi itu mengalami penurunan ya gitu kalau sebenarnya kalau inflasi itu harusnya kan konsepnya kenaikan harga gitu ya. Tapi ini maksudnya kalau dibandingkan dengan inflasi yang sebelumnya yang YoY juga itu juga lebih kecil gitu. Artinya kalau lebih kecil berarti ini ada kesempatan buat bank sentral untuk menurunkan suku bunga gitu. Jadi kalau suku bunganya turun itu kan berarti harapannya gitu ya banyak orang yang meminjam gitu ya, meminjam kemudian bisa untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lain gitu. Nah itu tapi saat ini kan memang belum ada aksi seperti itu gitu ya. Terus kemudian tadi juga kita mengalami tekanan itu ya depresiasi ya. Iya bener Bu. Depresiasi tadi juga sudah di spill gitu ya, depresiasi gitu. Ya ini juga jadi harus aware, harus apa namanya meningkatkan awareness kita gitu ya bahwa kondisi ekonomi kita itu ya kalau kalau feeling tuh kayak mixed feeling gitu ya. Jadi kayak aduh ini deg-degan gitu ya. Ini harus bagaimana gitu. Mungkin kalau dibuat ini adalah ekonominya dalam mode perjuangan gitu ya kalau seperti ini gitu. Waduh, Ya namanya juga hidup ya, perjuangan gitu. perjuangan dari hari ke hari Iya untuk hari esok. betul. Nah Ibu, di masa perjuangan ini, di kondisi ekonomi saat ini, kira-kira masih worth it gak Bu untuk menabung? Oh, Atau ada pendekatan lain yang kira-kira lebih efektif lagi Bu? ya ini pertanyaannya bagus ya, karena relate dengan kondisi sekarang gitu ya. Jadi kondisi yang tadi mix tadi, kalau jawabannya iya gitu ya, menabung itu sangat relate dengan kondisi sekarang gitu. Tetapi harus dengan berpikir cerdas gitu dan menggunakan langkah yang strategis gitu. Jadi kalau misalkan untuk menabung gitu kan, kalau di teori ekonomi itu kan biasanya kalau kita punya pendapatan, pendapatannya ini akan digunakan untuk apa gitu. Pertama untuk konsumsi. Terus kemudian kalau sudah konsumsinya terpenuhi, dia digunakan untuk saving gitu ya, untuk menabung gitu. Nah, biasanya kita tuh memperlakukan menabung ini sebagai residual gitu ya dari pendapatan kita, sisa pendapatan terus kemudian harus kita sisanya baru kita tabung gitu. Nah, kalau kalau ingin punya apa namanya tabungan gitu ya, berarti harus kita set itu tabungannya berapa gitu ya. Nah, itu contohnya gitu ya kalau misalkan untuk tabungan gitu. Namun ada juga beberapa strategi gitu ya kalau misalkan menabung ini ada beberapa alternatif gitu ya strateginya. Yang pertama mungkin kita bisa melirik investasi finansial gitu ya. Investasi finansial kan sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang yang bekerja atau orang dewasa saja gitu, tapi juga banyak mahasiswa yang sudah melakukan investasi finansial ini gitu ya. Mungkin sebagai alternatif tadi gitu ya. Jadi harus strateginya bukan cuma tabungan saja tapi juga bisa melirik ke investasi finansial ini gitu. Tapi kalau gitu nggak boleh konsumsi dong gitu semuanya ditabung gitu. Nggak begitu, makanya tadi harus bertindaknya cerdas gitu ya. Eh, Kayak seperti apa nih gitu strateginya gitu ya untuk supaya konsep menabungnya ini bukan lagi residual dari pendapatan yang kita punya setelah kita lakukan konsumsi gitu, dan tapi juga tidak mengganggu konsumsi kita gitu ya, kesejahteraan kita. Mungkin seperti itu.
Baik Ibu, sebelum membahas lebih lanjut soal pendapat bahwa biasanya mahasiswa itu malah menabung dari sisa yang sudah ada tadi tuh Glo. Ternyata Ibu Anugrah Kartamonika juga hari ini sudah menyinggung nih soal investasi finansial Glo. Duh, sesuai nggak sih sama topik kita hari ini? Betul banget. Tapi nih Bu, ada anggapan bahwa kalau misalnya bicara soal investasi nih, mungkin Ibu tadi sudah menyampaikan gitu ya, di era ini itu bukan lagi kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa saja, begitu. Sudah bisa dilakukan oleh para pelajar, khususnya juga mahasiswa gitu kan Bu. Tapi beberapa dari kami nih beranggapan kan ini investasi gitu ya, yang kami kenal itu mungkin seperti saham gitu, yang mana biasanya modalnya udah gede Besar. gitu. Iya, iya Bu. Nah, selain daripada itu juga biasanya kan ada return tuh Bu, kalau misalnya bicara soal saham. Itu berjudi juga atau gimana ya Bu? Ya, ini bagus ya. Apa namanya pemikirannya gitu ya. Jadi ini pertama kita harus pelajari dulu konsepnya gitu ya. Konsep menabung dan berinvestasi itu sebenarnya serupa tapi nggak sama gitu ya. Jadi kalau menabung itu mungkin ada apa namanya resikonya mungkin sedikit sangat kecil gitu ya. Mungkin resiko yang jarang terjadi itu adalah kalau kita menabung di bank, apa namanya resikonya pertama kalau terjadi inflasi besar maka uangnya itu jadi nilainya jadi menyusut gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalnya ada ya jangan sampai ya gitu ya. Tapi ini memang pernah kejadian gitu ya di kita gitu. Tapi sebelum kalian lahir gitu. Jadi resikonya tuh hampir nggak ada gitu untuk tabungan. Namun kalau investasi ini pasti ada resikonya gitu. Nah, jadi harus dipelajari dulu nih apa namanya yang investasi finansial ini seperti apa sih gitu ya resikonya, kemudian eh, mau kayak gimana gitu ya resiko yang bisa ditoleransi gitu. Nah, kemudian kalau untuk tabungan ini kan tadi ya nggak berisiko gitu ya, bisa dikatakan tidak berisiko gitu. Namun tadi kalau tabungan tidak bisa bertambah karena bukan tidak bisa bertambah. Kalau ingin bertambah ya kita kan harus mempertimbangkan suku bunga tadi yang kita asosiasikan sebagai return gitu ya, sebagai tingkat pengembaliannya. Nah, kalau tabungan saat ini kan kayak suku bunga Bank Indonesia saja, kalau tidak tadi kalau misalkan inflasinya turun, berarti kan ada kemungkinan suku bunganya juga turun gitu. Jadi otomatis suku bunga acuan Bank Indonesia ini yang jadi acuan dari Bank Indonesia ini itu juga akan dipanuti oleh bank-bank lain gitu ya nanti dia juga akan menurunkan suku bunganya. Jadi otomatis tabungan kita tidak mendapatkan bunga gitu ya maksudnya gitu. Dan juga ada biaya administrasi gitu ya. Kecuali mungkin kalau yang tabungan digital ya. Kalau tabungan digital kan tidak ada biaya administrasinya gitu ya. Nah, itu yang mungkin dipertimbangkan kalau untuk tabungan. Jadi untuk memilih tabungan pun juga harus dipilih tadi ya, harus cerdas gitu memilihnya nih yang bisa memaksimalkan kita menyimpan uangnya gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi apa namanya investasi juga harus dipelajari konsepnya seperti apa, resikonya kayak gimana gitu. Terus kemudian jangan lupa sekarang ini kan banyak investasi yang ilegal gitu ya, atau investasi bodong gitu ya istilahnya. Jadi untuk memastikan itu ya kita harus cari tahu apakah investasi finansial ini memang terdaftar di OJK atau tidak gitu ya. Jadi kalau sudah terdaftar di OJK kan berarti ada jaminannya gitu ya. Baik, kalau bisa aku simpulkan nih teman-teman dari yang disampaikan oleh Ibu Anugrah Kartamonika, yang pertama tentukan dulu konsep dan definisi dari investasi yang kalian mau tuju itu apa gitu, sehingga kita bisa memilih instrumen mana yang sesuai dengan kita ya Bu. Nah, bicara soal instrumen ini tadi Bu, kira-kira kalau untuk kami nih pelajar mahasiswa yang budgetnya tuh masih terbatas gitu, ada nggak Bu rekomendasi instrumen investasi yang cocok gitu? Iya, ini menyambung yang tadi ya. Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan tabungan atau melakukan investasi itu ada langkah-langkahnya kan tadi ya. Yang pertama kita tentukan dulu tujuannya.
Jadi kalau misalkan kalian ingin menabung atau melakukan investasi gitu ya, tadi sudah tahu ya kalau tabungan itu nggak berisiko, tapi kalau investasi otomatis ada risikonya gitu ya. High risk high return katanya gitu ya. Iya, Gitu. betul Bu. Tapi kalau misalkan kita harus punya tujuan. Jadi tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek itu yang mungkin berapa bulan gitu ya ke depan gitu. Nah, kalau untuk tabungan gitu, ini memang kalian harus mempersiapkan gitu ya. Mahasiswa itu harus mempersiapkan paling tidak dia punya pengeluaran itu minimal 3 bulan. Jadi kalian harus mencatat dulu pengeluaran kan sebagai statistisi harusnya bisa ya mencatat gitu ya pengeluarannya nih setiap hari berapa kebutuhan dasarnya gitu ya. Itu paling tidak kalau untuk tabungan targetnya adalah kebutuhan dasar gitu ya untuk jaga-jaga gitu. Itu untuk 3 bulan. Jadi pengeluaran 3 bulan itu misalkan pengeluarannya 1 juta, berarti paling enggak punya 3 juta untuk tabungan. Nah, kalau ini kan berarti kan jangka pendek ya 3 bulan gitu. Berarti memulainya gimana nih ini untuk tabungan gitu. Berarti yang penting sebenarnya bukan seberapa banyak kita menabung sebenarnya gitu, tapi disiplinnya gitu. Jadi kalau mulai dari yang kecil dulu, misalkan mampunya seminggu 10.000 gitu ya, atau 20.000 gitu. Tapi itu dirutinkan gitu. Jadi kalau misalkan didisiplinkan, nanti akan terbiasa gitu. Sehingga nanti ketika kalian tiba-tiba mendapatkan rezeki gitu ya gitu, kalian sudah tadi punya konsep tadi ya yang saya bilang. Kita di savingnya ini harus ditentukan dulu gitu kan tujuannya berapa gitu. Tadi misalkan 3 juta gitu, berarti kalau misalkan kemarin baru dapat 50.000 5 minggu gitu baru 50, terus tiba-tiba dapat jackpot gitu ya gitu, atau ada hadiah dari keluarga gitu, kalian sudah ingat nih uangnya tidak digunakan untuk konsumsi tapi digunakan untuk menabung gitu. Nah itu kalau tabungan gitu ya. Jadi pertama tentukan dulu targetnya untuk apa gitu. Tadi kalau untuk dana darurat tadi gitu ya yang harus punya 3 bulan pengeluaran itu bisa lakukan seperti itu. Nah kalau tujuannya untuk jangka panjang, misalkan kalian ingin mengganti laptop gitu ya atau ingin mengganti smartphone-nya gitu, itu kan berarti jangka panjang tuh misalkan untuk 2 tahun, jangka menengah lah ya, jangka menengah panjang gitu, sekitar 3 tahun gitu, 3 tahun ke depan nih laptopnya harus diganti ya, berarti kan kalian harus punya target gitu ya. Jadi nanti kalau ada pendapatan yang di luar pendapatan rutin gitu ya dari orang tua gitu, itu bisa disimpan gitu ya, karena kalian sudah punya tujuan kan gitu. Jadinya nggak yang aduh ini ada uang mendadak nih harus dikonsumsi apa lagi nih, check out apa nih, nggak seperti itu gitu ya gitu. Jadi udah disiplin ya, kuncinya pertama disiplin, terus kemudian berikutnya kalau untuk investasi gitu ya, namanya investasi itu pertama jangan berinvestasi dengan berhutang kan, karena ada yang tergiur karena nonton video gitu ya, nonton informasi-informasi di media sosial gitu ya, wah ini ada cuan nih gitu kan tanpa risiko gitu. Percayalah investasi itu nggak ada yang tanpa risiko, nggak ada gitu. Jadi kalau untuk berinvestasi jangan berhutang gitu ya. Jangan menggunakan investasi itu yang sumber dananya itu berasal dari hutang gitu. Justru kalau kita mau investasi, kita justru sumbernya dari tabungan gitu ya. Jadi tadi tabungannya jangka ini saya harus investasi sekian gitu. Tapi kalau misalkan punya dananya sedikit gitu ya, ya tadi pilih instrumen finansial yang cocok dengan kondisinya. Misalnya kalau sekarang kan banyak ya aplikasi yang kayak yang sudah terdaftar di OJK juga gitu ya. Pengen nyebut brandnya tapi kita belum ini ya, belum endorse. Iya. Nah seperti itu. Jadi langkahnya tadi harus itu ya, cerdas dan strategis gitu. Konsepnya seperti itu kalau untuk tabungan dan investasi gitu. Nah untuk tabungan tadi konsepnya ya pertama ya harus disiplin gitu ya, harus disiplin dulu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti nih teman-teman sebenarnya antara menabung dan investasi ini dua hal yang erat banget nih kaitannya. Hanya saja di era sekarang ini kalau cuman menabung itu udah kurang relevan gitu. Karena misalnya saja nih ternyata ada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabahnya ya Glo ya. Ya benar banget. Ya bulan lagi tuh. Iya,
Nah, sedangkan kalau investasi itu kita bisa dapat return gitu seperti yang disampaikan oleh Ibu Anugrah tadi. Kalau misalnya investasi yang pertama pastikan dulu teman-teman tujuan kalian apa, targetnya mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang gitu. Kemudian karena investasi itu pasti ada returnnya, tentu saja ada risikonya. Kalau nggak ada risiko, hati-hati. Itu bodong atau enggak gitu ya, Iya. Bu. Harus Oke. dicurigain sih itu. Nah, bicara soal yang disampaikan Ibu tadi ini, Glo, soal berinvestasi, aku punya pengalaman. Kalau aku sendiri teman-teman kurang lebih 3 tahun ini udah mulai coba untuk disiplin melakukan investasi itu karena aku type yang pengen ambil resikonya kecil, Bu. Ya, Nah, moderat ya. iya, karena namanya mahasiswa gak mau rugi, Bu. Betul. Nah, kalau aku sendiri nih teman-teman, aku pilih investasi di reksadana dan obligasi gitu. Kalau untuk aplikasi yang aku gunakan seperti yang disampaikan Ibu tadi, banyak banget aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di OJK yang bisa kita gunakan saat ini gitu. Yang penting tentukan tujuan kita apa, dan yang paling penting lagi adalah disiplin. Karena 10.000 kalau udah 10 kali jadi 100.000 juga ya kan, Bu. Itu loh Glo, pengalaman aku soal investasi dan melek finansial ini yang udah aku lakukan juga gitu selama beberapa tahun ini. Bentar, Feb. Yang paling pentingnya lupa nih, Feb. Wah, apa tuh Sobat Glo? BEM, kalaupun mau investasi, nggak boleh berhutang ya. Oh iya, bener banget. Hmm. Karena kita harus berinvestasi dari apa yang kita punya. Karena tujuan kita adalah ini dari apa yang sudah kita boleh sisihkan gitu. Dari yang pertama tentukan dulu 3 bulan kita tuh harus aman gitu ya. Bener banget nih. Ibu, ada satu nih Bu, kebetulan nih, beberapa waktu lalu kami menemukan satu insight menarik nih Sobat BEM. Yaitu menurut data Fidelity Investment 2022, generasi muda yang mulai berinvestasi sebelum usia 25 tahun itu memiliki peluang lebih besar mencapai tujuan finansial jangka panjang. Menurut Ibu, benar nggak sih Bu? Misal nih kami mulai investasi dari sekarang, kira-kira nanti di masa 20 tahun yang akan datang nih Bu, bisa secure nggak sih Bu finansial kami? Ini agak tricky ya pertanyaannya. Karena gini, balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Jadi kalau apa namanya harus disiplin gitu ya. Kalau kita disiplin dan yang kedua itu sebenarnya emosinya gitu ya. Kadang-kadang apa namanya tidak jaminan juga bahwa eh, kayak di usia muda itu akan terus-terusan gitu ya, apa namanya terus-terusan sampai tua gitu. Kalau emosinya juga nggak baik gitu, terutama untuk investasi ya, karena investasi dengan emosi itu sekarang tuh sudah bukan cuman melek finansial lagi, tapi juga melek emosi finansialnya gitu ya. Jadi eh, tidak terburu-buru, terus sabar gitu ya, terus juga disiplin dalam apa mencatat pengeluaran, terus kemudian untuk menabung gitu, terus seperti itu. Tapi kalau menabung sejak dini itu memang sangat disarankan gitu ya, mendekati wajib gitu ya kalau ini. Jadi kalau kenapa saya bilang mendekati wajib, karena mungkin nggak semua orang bisa menabung gitu ya, karena pendapatan dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau untuk sampai ke masa itu gitu, masa di mana kalian bisa menabung, kemudian punya security gitu ya, punya apa namanya jaminan gitu, maka yang harus ditambahkan kan sebenarnya kan tadi kalau misalkan saya punya pendapatan untuk saya konsumsi kemudian saya tabung gitu. Kalau pingin tabungannya besar bisa jadi konsumsinya dikurangi atau pendapatannya yang dinaikkan gitu ya. Berarti harus mencari sumber-sumber penghasilan lain gitu kan supaya nanti bisa menabungnya lebih banyak lagi seperti itu. Tapi memang benar itu harus gitu ya kalau ingin lebih aman tadi ya minimal tadi 3 bulan punya dana darurat gitu. Itu mungkin apa namanya salah satu ya dasar gitu supaya mencapai tadi apa namanya financial freedom ya katanya kalau anak-anak Gen Z sekarang bilangnya ya financial freedom. Bener banget. Nah itu dia Sobat BEM. Satu lagi nih sikap yang perlu kita pelajari adalah sabar. Kita harus sabar menunggu, tapi juga tetap bijak untuk memilih apa yang harus kita investasikan.
Nah, nggak kerasa nih ya Sobat BEM, kita kayak udah lumayan cukup lama, 30 Ya, menit banyak mungkin banget ada ya. insight yang aku dapatkan hari ini sih Glo. Bener banget nih. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira apa Ibu punya pesan atau motivasi untuk Sobat BEM ini yang sedang mau mulai investasi, Ibu? Ya, kalau saya lebih lebih melihatnya ini ya, menabung itu adalah suatu disiplin gitu, yang harus dilakukan sejak dini. Supaya tadi kita punya kebiasaan, itu kebiasaan yang sangat baik gitu ya, menabung itu. Jadi disiplin menabung jangan dilihat dulu besarnya berapa, tapi rutinitasnya itu gitu ya. Jadi kita punya kebiasaan untuk menabung. Sehingga tadi nanti kalau misalkan kalian punya pendapatan yang lebih besar, tidak hanya untuk konsumsinya saja gitu yang ditingkatkan, tapi juga tabungannya gitu. Mungkin seperti itu. Oke, aku setuju banget sama Ibu Anugrah Karta Monika dan teman-teman. Salah satu motivator mengenai finansial juga Warren Buffett itu seperti yang sudah disinggung oleh Ibu tadi mengenai bagaimana sih sebenarnya cara kita menabung. Beliau juga Warren Buffett ini menyatakan bahwa seharusnya kita itu nabung dulu baru belanja, bukan belanja dulu terus sisanya baru ditabung gitu. Bener banget tuh, Feb. Atau bisa kita simpulkan, belanjalah dari apa yang memang kita tujuankan untuk ditabung, bukan yang tersisa ya teman-teman. Benar banget. Nah, Tidak terasa kami sudah menemani Sobat BEM selama kurang lebih 30 menit ini. Terima kasih untuk Sobat BEM yang sudah mengikuti sampai sejauh ini. Apabila teman-teman Sobat BEM ada pesan, kesan, ataupun ada topik gitu yang mau dibahas gitu di ruang kampus biru ini, teman-teman boleh DM ke @bem_stis. Nah, sekali lagi terima kasih buat Sobat BEM yang sudah mengikuti acara hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan produktif. Tapi sebelum menutup podcast kali ini, aku mau kita slogan bareng-bareng nih, Bu. Apa tuh? Jadi slogannya itu adalah melek finansial hari ini, keputusan bijak seumur hidup. Ntar kita ucapin bareng-bareng gitu. Baik. Oke. Sobat BEM jangan lupa tetap semangat dan produktif. Melek finansial hari ini, keputusan bijak seumur hidup. terima kasih Sobat BEM telah hadir di episode 15 Ruang Kampus Biru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.